Syekh Abu Bakar bin Salim ini lahir, malaikat pencatat amal keburukan diliburkan katanya. Ketika mulai beliau ada, malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mulai beliau ada, malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mulai beliau ada, malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya Allah. Kalau dikatakan apakah mungkin? Mungkin. Apa yang nggak bisa? Apa yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa melanggar? Siapa? Nah, itulah doktrinnya. Menyandingkan nama Allah dan nama Rasulullah. Cerita bohong, kurofat, terus menyandingkan nama Allah dan Rasulnya. Apakah mungkin ya? Kalau apa yang nggak mungkin bagi Allah, kan begitu. Ada dua hal kebenaran mutlak yang diyakini oleh umat Islam. Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah. Dua hal ini nggak mungkin kita memiliki pemahaman bahwa Allah salah, Rasulullah salah. Nggak mungkin. Pasti kita meyakini Allah dan Rasulnya adalah hal yang benar, 100% benar. Nah, para pembohong, para penyebar kurofat, biasanya agar kurofatnya itu bisa terlihat benar, selalu menyandingkan nama Allah dan nama Rasulullah. Karena dua ini adalah hal kebenaran. Makanya seolah-olah kurofat mereka itu kan kelihatan benar. Karena ya menggunakan nama Allah, menggunakan nama Rasulullah. Ibnu Rashid pernah mengatakan, jika ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah segala sesuatu yang batil dengan kemasan agama. Jadi perkara batil, kebohongan, kejahatan yang dibungkus, dikemas dengan agama, ini adalah sesuatu yang paling ampuh mengelabui orang-orang awam, orang-orang bodoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya juga sudah tahu bahwa di masa depan nanti akan banyak pendusta-pendusta yang menggunakan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menggunakan nama dirinya. Makanya Rasulullah itu bersabda, sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas seseorang selainku. Jadi berdusta atas nama Rasulullah nggak sama berdusta dengan atas nama orang lain. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka. Jadi memang Rasulullah sudah mewanti-wanti ya, hati-hati dengan pendusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi perkara goib ya, mengatakan bahwa malaikat itu diliburkan tugasnya. Dari mana tahu malaikat itu libur tugasnya? Teman-teman, kita itu mengetahui ada malaikat yang aktivitasnya sebagai pencabut nyawa, ada yang sebagai pencatat amal baik dan buruk, ada yang penjaga surga, penjaga neraka. Kita semua tahu tentang itu karena ada dalilnya, ada pemberitahuannya, mau Al-Quran maupun hadis. Perkara goib yang tidak diberitahukan dari Al-Quran dan hadis, dari mana kita tahu? Coba baca tuh surah An-Naml ayat 65. Allah berfirman, katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang goib kecuali Allah. Jadi kalau Allah tidak menginformasikan kepada kita semua, ada surga, ada neraka, nanti di masa depan ada Imam Mahdi, ada Dajjal, ada malaikat ini, malaikat itu, ada jin, aktivitasnya begini, begitu. Kalau Allah nggak memberitahu itu semua, kita nggak akan tahu, teman-teman. Jadi jangan mengada-ngada perkara goib. So tahu banget mengatakan bahwa malaikat itu diliburkan. Dari mana tahunya ya Allah? Astagfirullahaladzim. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.